wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Putri Kesumasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 002. Saya mengajar di SD Negeri Semungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo di kelas 6. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Mas Arsan, ya Mas Arsan ini berdoa ya. Siap, Kak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah hari ini ada yang sakit? Siapa yang sakit? Oh, Mas Afi, berarti hari ini tidak berangkat ya? Sakit apa? Oh, punggungnya sakit ya? Berarti katanya baru di rumah sakit. Kita doakan bersama-sama semoga Mas Afi segera sembuh. Amin ya robbal alamin. Nah, tolong Bu Guru ingatkan untuk anak-anak yang lainnya biar tidak ikut-ikutan sakit. Tolong ketika di sekolah maupun di rumah harus menjaga kesehatan. Karena kita sekarang kan belajar lagi sama Bu Guru tentang tema 3, sub tema 1 pembelajaran 3 bersama Bu Guru ya. Nah, sebelum itu marilah anak-anak kita seperti biasanya menyanyikan lagu baru Pancasila sebelum pembelajaran kita mulai. Siap tidak? Ya, silakan berdiri. Oke, sikap sempurna itu ketika tangan mengepal di kanan kiri tubuh kalian. Oke? Ayo Mas Firman sudah siap? Sudah? Tolong bernyanyi bersama-sama ya. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, kamu kalian membaca buku yang bukan buku pelajaran. Jadi selain buku pelajaran, bisa buku yang ada di belakang, bisa buku terserah mau komik, mau cerita pendek atau cerita rakyat, boleh silakan dibaca ya. Sudah diambil bukunya? Sudah. Sudah persiapkan, boleh majalah juga boleh silakan dibaca satu bagian saja. Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk membaca ya. Terserah mau membaca apa saja.
Tadi membacanya bab apa coba Mbak Brian? Tentang? Oke, coba sedikit disampaikan kepada teman-teman apa yang sudah Mbak Brian baca tadi tentang baterai. Baterai adalah alat listrik kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkannya dalam bentuk listrik. Baterai biasa kita gunakan untuk menyalakan jam dinding, radio, dan ember budaya. Kemudian Baterai ini biasanya berbentuk tabung atau kotak. Baterai sekali pakai disebut juga dengan baterai primer, sedangkan baterai isi ulang disebut dengan baterai sekunder. Oke, tadi Mbak Brian juga membaca tentang buku yang berjudul Benda-benda di Sekitar Kita. Tadi yang sudah dibaca Mbak Brian tadi tentang bab apa? Coba. Baterai, iya pintar sekali. Baterai itu adalah salah satu dari alat listrik. Iya, tadi baterai itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu baterai apa saja? Baterai primer dan sekunder. Kalau berdasarkan bentuknya tadi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tabung dan kotak. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk Mbak Brian? Tidak, oke cukup. Boleh ditutup Mbak Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Brian boleh duduk kembali. Ya, tadi Mbak Brian sudah berani mengungkapkan isi buku yang telah dibaca. Kita berani tepuk hebat bersama, siap? Siap. Masih ingat? Masih. Tepuk hebat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, buku yang tadi sudah kalian baca boleh disimpan kembali di dalam laci dulu. Nanti kita kembalikan kalau sudah selesai pelajaran. Nah, buku lanjutkan ya. Tolong diperhatikan di layar di depan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama adalah tentang tes eksplorasi. Di antaranya yang akan kita adalah tentang rangkaian listrik sederhana. Yang akan kita dulu sudah sempat membahas sedikit ya di pembelajaran sebelumnya. Ada berapa struktur yang ada di dalam tes eksplorasi? 3, pintar. Coba siapa yang tahu? Yang pertama apa? Siapa? Pendahuluan. Yang kedua? Isi. Yang ketiga? Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membangkitkan semangat kita dengan tepuk semangat. Masih ingat? Masih ingat ya? Kita mulai. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Kurang semangat nih. Nah, marilah pembelajaran hari ini kita mulai ya. Nah, sekarang coba anak-anak tolong diamati di layar. Gambar apakah ini? Siapa yang di rumah punya senter? Punya. Wah, hampir semuanya punya senter di rumah. Kira-kira senter kalian digunakan untuk apa? Menerangi ketika mati lampu ya. Biasanya digunakan kalau pas malam-malam mati lampu atau mati listriknya. Kemudian bapak ibu kalian kalau mau melakukan sesuatu kemudian dihidupkanlah senter. Nah, coba perhatikan. Apakah kegunaan tadi sudah? Kemudian apa yang terjadi jika kan ada tombolnya gitu? Kalau senter itu ada tombolnya atau tidak? Ada. Ketika kamu hidupkan atau on kan, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi jika tombol kamu on kan? Apa? Siapa yang mau jawab dulu? Ayo, nggak usah malu-malu. Ya, Mbak Brian gimana? Ya, lampu senter akan hidup atau akan mengeluarkan cahaya. Nah, kaitannya dengan hari ini, dalam bagian senter itu seperti ini. Sebuah senter kalau kita misalnya kita buka bagian dalamnya, rangkaiannya adalah seperti ini. Ada 2 baterai, kemudian ada apa ini? Lampu, kemudian ini adalah yang menghubungkan di sini. Yang menghubungkan antara baterai dengan lampu. Nah, ini disebut dengan rangkaian apa? Seri. Kemudian sekarang coba anak-anak tolong disiapkan buku tema 3-nya. Sudah? Nah,
mengerjakan. Ya ini teman, dipahami ya cara kerjanya bagaimana ya? Jangan lupa diberi nama dulu. Diberi nama. Diagramnya boleh kreasi kalian ya, boleh kota, boleh lingkaran, boleh gambar yang lainnya, silahkan sekreativitas kalian. Ingat bagian pertama apa? Bagian pertama tentang pendahuluan. Ya, silahkan dicari. Diidentifikasi bagian-bagian dari tes eksplanasi. Ada kesulitan ini? Tidak. Ayo, kita sangat serius ya. Ayo, topik masalahnya apa? Tegas. Dicari. Ingat, topik masalah itu ada di paragraf berapa? Di paragraf 1. Coba dicari di paragraf 1 itu topik masalahnya tentang apa? Sabina ada kesulitan? Nanti? Ada yang kesulitan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga harus tetap bijaksana membela harus di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali dan beri tepukan untuk Mbak Ika. Oke, tadi sudah perwakilan dua teman kita yang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bukunya di sini banyak akan menempatkan ya. Nanti tolong kertasnya, kertas hasil pekerjaannya dikumpulkan ya Mas Asa sebagai ketua kelas tolong dikumpulkan ya. Terus sebelum dikumpulkan sekarang kita lihat dulu pekerjaan kita sendiri-sendiri. Apakah pekerjaan kita sudah tepat atau masih ada yang kurang? Sebelum itu sekarang coba kita akan tepuk fokus. Nah, silakan dilihat dulu buku lu contohkan ya. Tepuk fokus. Jika aku ingin bisa, maka aku harus fokus. Oke, bisa? Ya, yang semangat ya. Tepuk fokus. Jika aku ingin bisa, maka aku harus fokus. Oke, sudah fokus atau belum? Sudah. Oke, tadi teman kalian sudah mengidentifikasi tentang struktur bagian dari teks eksplanasi. Sekarang coba perhatikan teks eksplanasi itu apa sih Bu Guru? Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Coba perhatikan, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di sekitar kita atau di masyarakat. Teks eksplanasi bertujuan untuk apa? Coba untuk apa ya tujuannya? Untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Tolong identifikasi sesuai dengan strukturnya. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya dari ketiga bagian tersebut. Coba perhatikan di depan. Halo. Kita lihat deh, bagian pernyataan umum itu berisi tentang informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Ini di bagian pembuka, yaitu membahas tentang suatu pembicaraan tertentu atau topik masalah. Yang kedua, bagian penjelas itu di bagian mana? Bagian penjelas itu di bagian iya, di bagian isi. Nah, di bagian isi ini berisi tentang urutan, uraian, penjelasan tentang suatu hal yang dijelaskan dari teks eksplanasi tersebut atau tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Dan yang di bagian terakhir berisi tentang
bentuknya seperti apa? Ini apa ini? Nah, beri keterangan. Ini apa? Ya. Diberi keterangan di bawahnya. Diberi keterangan. Ya. Jangan lupa diberi nama kelompoknya. Ya, boleh. Belum. Boleh diaplikasikan pada aplikasi pet-nya. Silakan. Rangkaiannya diuji cobakan ya. Di rangkaian di aplikasi boleh dimulai yo. Sini. Siapa saja semuanya boleh mencoba yo. Ya. Bisa. Yo mulai dari apa dulu terserah. Sini dibawa ke sini. Semuanya ikut melihat. Oke, gambarnya ini rangkaiannya disesuaikan dengan gambar yang sudah kalian buat ya. Letaknya mulai dari lampu, saklar itu semuanya diletakkan sesuai dengan yang sudah kalian desain. Yang kelompok sini sudah belum? Belum. Ya, nih tinggal tulis keterangan. Yo, terus lanjut. Dilanjutkan. Sesuai dengan gambar ya. Bisa, semuanya pasti bisa. Ditarik ke bawah. Terus pas lingkarannya ditarik ke bawah. Nah. Hold. Yang pas bagian lingkarannya. Nah, ditarik. Diklik 2 kali. Nah. Yo, yang lainnya mencoba. Gantian. Siapa? Nadine. Setelah itu apa? Setelahnya apa? Lampunya mana? Diklik 2 kali, yuk ditarik ke belakang kalau masih kurang panjang atau kepanjangan. Tarik. Di 2 kali. Nah, di bawah. Diklik 2 kali. Bagian lampunya. Nah, terus di bawah. Terus. Oke, kelompok 3 kurang 1 langkah lagi loh. Diselesaikan. Dikat dulu. Nah, ini disingkirkan dulu. Pasang gambarnya. Nah, ya, coba dicobakan bisa atau tidak. Nah, sudah hidup ya, berarti sudah berhasil. Nah, oke, sudah bisa menggunakan aplikasinya? Ya, sudah. Oke, sip. Terima kasih. Karena 3 kelompok sudah selesai, maka kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Halo. Tolong perhatikan di depan ya. Silakan diamati videonya di sini tentang cara membuat rangkaian seri. Silakan dilihat. Nah, alat gambarnya seperti itu. Hubungkan antara baterai 1 dan baterai
dicobakan. Boleh mulai bekerja. Ingat, ketika kerja kelompok itu harus dikerjakan bersama. Silakan boleh mulai bekerja. Untuk laptopnya bisa disingkirkan dulu biar tidak mengganggu. Dirangkai dulu. Solasinya pakai solasi lisan biar kuat. Nanti jangan lupa rangkaiannya diberi judul deh dan keterangan seperti yang ada di tadi lembar kerja di rancangannya sama persis. Alasnya yang mana ini sudah dibuat? Yang ini? Yang ini yang tidak terpakai disimpan saja. Yang sesuai dengan gambar yang sudah kamu buat tadi mana? Gambar rangkaiannya mana? Diambil. Diambil. Gambar rangkaiannya diambil. Terus dibuat sesuai ini. Oke? Kamu menulis judulnya. Judulnya apa? Sama persis ini. Rangkaian seri. Nanti rangkaiannya sudah disusun. Nanti kemudian ditulis keterangannya. Pakai spidol ya biar kelihatan. Diputar-putar dulu biar bisa masuk juga. Oke, kelompok 1, 2, dan 3 apakah ada kesulitan? Tidak. Apakah serangkaiannya sudah menyala? Sudah diberi keterangan atau belum? Ya, silahkan dilengkapi. Sekaligus Bu Guru akan membagikan lembar kerja untuk laporan hasil percobaan ya. Silakan nanti dilengkapi setiap kelompok. Nanti terdiri dari laporannya seperti ini. Nama percobaannya apa? Tujuan percobaan apa? Alat dan bahannya disebutkan semua. Langkah kerjanya bagaimana juga dituliskan dan kesimpulan. Ya, tolong ya. Silakan. Setiap kelompok sudah selesai dengan tugasnya? Rangkaiannya sudah jadi? Laporannya juga sudah jadi? Nah, sekarang waktunya untuk reset dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, boleh dibacakan dulu laporan kegiatan percobaan dan yang lainnya tolong memperhatikan ya. Tolong diperhatikan dengan seksama. Nama percobaan, rangkaian listrik seri. Tujuan percobaan untuk mengetahui cara kerja rangkaian seri, alat dan bahan, kabel, baterai, lampu, fittingan lampu, saklar, kardus, telepon. Langkah kerja, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Amatilah video yang ditayangkan. Rangkailah rangkaian listrik sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Memasukkan baterai ke alat tempatnya. Hubungkan baterai dengan kabel, saklar, dan lampu. Oke, masuk ke kesimpulan. Sekarang saklar satu dihidupkan, maka lampu satu dan lampu dua hidup. Stop. Coba dibuktikan Mas Bagas. Tadi kesimpulan pertama adalah jika saklar 1 dihidupkan, maka lampu 1 dan 2 akan hidup. Coba dihidupkan, apakah benar? Nah, ternyata lampu 1 dan lampu 2 hidup. Oke, lanjut. Jika saklar satu dimatikan, maka lampu satu dan lampu dua mati. Coba dibuktikan Mas Bagas. Ketika dimatikan maka lampu 1 dan 2 akan ikut mati. Kemudian Rangkaian listrik seri disusun secara sejajar. kamu lihat di sini, apakah disusun secara sejajar rangkaiannya?
demikian video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.